Ya, video kali ini kita akan membahas tentang sinkronisasi. Sinkronisasi bakat dalam diri Anda. Jadi sinkronisasi adalah penyelarasan atau kata lainnya sejalan, selaras, sejajar, seimbang, cocok, sesuai bakat, karakter, dan kepribadian dalam diri Anda. Jadi manusia ini kompleks dengan berbagai macam karakter, kepribadian, bakat yang dominan dalam dirinya. Ada kombinasi yang selaras, serasi, cocok, tapi ada juga kombinasi yang tidak selaras dan tidak cocok. Diri manusia ini kadang terjadi pergulatan batin ketika terjadi kombinasi sinkronisasi yang negatif atau tidak cocok. Jadi sinkronisasi dalam diri manusia itu terdapat 3 hal ya, yaitu negatif, sinkronisasi negatif, yang kedua itu sinkronisasi positif, yang ketiga itu sinkronisasi positif negatif. Jadi ada dalam diri manusia itu ada, itu memang sudah dari sananya kita harus sudah tahu. Jadi sekarang kita bahas masalah sinkronisasi negatif. Ada 2 hak nilai negatif dalam diri manusia. Jadi sinkronisasi negatif sendiri itu ada 2. Yaitu yang pertama, negatif karena karakter atau bakat atau kepribadian yang bertentangan. Yang kedua, negatif karena karakter atau bakat atau kepribadian yang bersamaan atau yang sesuai. Jadi yang sesuai aja bisa bernilai negatif ya. Kita kasih contoh ya. Nilai dari sinkronisasi negatif karena bakat karakter yang bertentangan itu, contohnya itu. Artinya itu bakat karakternya tidak cocok dengan karakter yang lainnya, bertentangan dan tidak cocok. Tapi ada di tempat lain nanti yang kita bahas yang positifnya itu cocok. Yang tidak cocok contohnya dalam dirimu atau dalam diri Anda ada nilai belas kasihan, tapi di sisi lain ada bakat materialisme atau egois atau mementingkan diri sendiri. Di sini akan terjadi pertentangan antara memberi belas kasihan atau menolong atau memikirkan materialisme. Jadi ada pertentangan di dalam diri, dalam batin. Anda berpikir saya ingin memberi, tapi nanti duit habis, saya habis. Saya ingin memberi, tapi nanti saya berkekurangan. Saya ingin memberi, tapi nanti pas tidak buat saya. Yang kedua, dia karakternya itu sinkronisasi negatif karena karakter yang bersamaan atau sesuai. Karakter atau bakat yang sama muncul lebih dari sekali atau lebih dalam akan menimbulkan efek negatif ya. Contohnya itu apa? Contohnya bakat karakter kepribadian tanggung jawab. Di sisi lain ada juga bakat karakter tanggung jawab. Jadi tanggung jawab ketemu tanggung jawab itu bernilai negatif atau sinkronisasinya negatif. Karena apa? Sangat tidak cocok atau tidak serasi. Terlalu banyak tanggung jawab dan perhatian untuk sanak saudara orang lain membawa ke pengorbanan diri dan kehidupan pribadi yang tidak bahagia. Jadi Anda fokus untuk melihat orang lain, jadi akhirnya Anda menderita sendiri. Harus mencoba melakukan keseimbangan antara memberi dan hidup, sehingga tidak menyulitkan diri sendiri. Lalu yang berikutnya contoh kasusnya itu sinkronisasi negatif, yaitu bakat belas kasihan, perhatian untuk orang lain versus belas kasihan, perhatian untuk orang lain. Jadi ini terjadi pendobelan kekuatan di dalam diri Anda. Anda itu jadi terlalu emosional dan cepat termotivasi. Jadi ketika ada orang mengeluh susah lalu minta tolong, Anda langsung tersentuh dan cepat menolong tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lainnya. Sampai kadang Anda tidak merasa ini jebakan atau Anda dimanfaatkan oleh orang lain. Karena Anda terlalu baik, terlalu perhatian, terlalu berbelas kasih dan sebagainya. Jadi itu kadang terlalu baik juga jadinya negatif ya. Contoh kasusnya lagi ketika klien saya ada contoh kasus yang sinkronisasi dalam dirinya adalah kebebasan, kenikmatan versus kebebasan kenikmatan. Maka ini bernilai negatif. Karena terlalu banyak kebebasan, kenikmatan dapat menyebabkan hilangnya tujuan. Jadi seorang pecandu minuman, alkohol, makanan yang enak-enak, dan seks. Sehingga membawa ke motif-motif yang keliru dan kehancuran. Kesempatan-kesempatan, peluang,
peluang dan bakat-bakat mungkin disia-siakan. Ada juga yang sinkronisasi malu versus malu ya, dalam dirinya akan bernilai negatif karena terlalu banyak malu menyebabkan dia bingung, tidak sabar, dan sulit mengikuti kegiatan-kegiatan kelompok atau kegiatan-kegiatan yang ada banyak orang di situ. Hal ini harus segera disadari dengan mengikuti konsultasi bakat, karakter, dan kepribadian ini ya. Dan Anda perlu menyadari, melatih diri karena ini berlaku dari hidup sampai akhir kehidupan Anda. Untuk sinkronisasi positif, itu bakat karakter atau kepribadian positif dalam diri Anda ya. Baik bakat karakter yang tidak bertentangan ya, tapi bernilai positif. Contoh kasusnya itu nilai positif dalam diri Anda ketika ada bakat kepemimpinan yang serasi atau cocok dengan kemampuan eksekutif dalam diri Anda. Ketika keduanya dikolaborasi, maka akan menghasilkan hal yang baik dalam kehidupan Anda sebagai seorang pemimpin. Nah, ini kalau ada karakter bakat yang bersamaan kayak gini kan jadi suatu kekuatan. Nilai positif juga didapat dari bakat kepemimpinan dalam diri Anda serasi dengan kepraktisan dalam diri Anda. Ketika kedua bakat positif ini dikolaborasi, digabungkan, maka akan menghasilkan hal positif dan berguna sekali dalam kehidupan Anda dan kehidupan kepemimpinan Anda. Ada juga sinkronisasi yang bernilai positif dan negatif. Jadi di sisi lain ada positif, di sisi lain positif, negatif. Nilai positif, contoh kasusnya nilai positif dan juga negatif didapat ketika bakat kerjasama dari diri Anda serasi dengan kesadaran sosial, kecerdasan Anda. Tapi kadang-kadang bernilai negatif ketika egoisme akan bertentangan dengan bakat kerjasama. Jadi itu akan menunda. Jadi ini harus Anda sadari. Anda perlu menyadari ini, diri Anda, kekuatan dan kelemahan Anda, serta sinkronisasi dari awal ya. Apakah Anda berada di jalur sinkronisasi positif, negatif, atau sinkronisasi positif negatif? Segera sadari dari awal karena akan menentukan perilaku, sikap Anda. Jika Anda sudah mengetahui hal positif atau negatif dalam diri Anda, kesadarannya akan menentukan skala prioritas diri Anda dalam mengambil keputusan untuk hidup yang baik. Setelah mengetahui kekuatan Anda, maka Anda dapat menentukan skala prioritas hidup Anda, lalu mengatur pelajaran-pelajaran kehidupan, dan membuat program kehidupan untuk diri Anda. Sehingga Anda dapat mencapai target atau kesuksesan dalam diri Anda. Sekian. Untuk mengetahui sinkronisasi bakat, karakter, dan kepribadian dalam diri Anda, maka konsultasi ini saya analisa melalui tanggal lahir asli dan nama lengkap Anda. Syaratnya nama lengkap dan tanggal lahir asli adalah 1. Informasikan nama lengkap Anda, tidak boleh lebih huruf, tidak boleh kurang huruf. Nama lengkap sesuai akta kelahiran yang Anda pakai terus di ijazah, rapot, dan dalam perjalanan hidup Anda ketika melamar pekerjaan dan lainnya sampai mati atau akhir hidup Anda. Jadi bukan nama samaran atau nama alias ya. Untuk tanggal lahir asli adalah tanggal, bulan, tahun saat Anda lahir atau saat Anda hadir ke bumi ini atau saat Anda keluar dari rahim ibu. Jadi bukan editan di KTP karena Anda harus cepat sekolah, Anda harus cepat kerja sehingga tahun lahir akhirnya diubah. Tanggal lahir pun sesuai dengan akta kelahiran atau tanggal lahir sebenarnya yang tadi sudah dijelaskan. Ceritakan jika ada masalah Anda tidak mengetahui tanggal lahir Anda yang salah atau keliru sehingga pembacaan tidak salah. Ya, semangat!